Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu enzim. Ini adalah peta konsep yang saya buat, yang isinya terdiri dari yang pertama yaitu pengertian, kemudian cara kerja, sifat-sifat, klasifikasi, faktor yang mempengaruhi. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian. Di sini yaitu pengertian enzim. Secara umum dari bahasa Yunani itu yaitu en yang artinya di dalam. Kemudian dan zime yang artinya ragi, sehingga dapat disimpulkan enzim itu adalah senyawa organik yang tersusun atas protein dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia. Oke. Kemudian secara umumnya lagi, enzim itu adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein, yang fungsinya itu sebagai senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis berinteraksi dalam suatu reaksi kimia. Oke, kita masuk ke sifat-sifat kimia, sifat-sifat enzim. Yang pertama, sifat-sifat enzim itu ada 5. Yang pertama, enzim adalah protein. Kemudian kedua, bekerja secara khusus atau spesifik. Yang ketiga, berfungsi sebagai katalis. Yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, bekerja bolak-balik. Oke, saya akan menjelaskan enzim adalah protein. Yang pertama tadi dikatakan enzim adalah protein, itu sebagai protein enzim yaitu memiliki sifat seperti protein, yaitu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, pH, konsentrasi substrat. Oke. Kemudian bekerja secara khusus. Dikatakan bekerja secara khusus, itu setiap enzim memiliki sisi aktif yang sesuai hanya dengan satu jenis substrat. Oke. Kemudian berfungsi sebagai katalis. Dikatakan berfungsi sebagai katalis itu meningkatkan kecepatan reaksi kimia tanpa merubah produk yang diharapkan tanpa ikut bereaksi dengan substratnya. Kemudian diperlukan jumlah sedikit. Mengapa dikatakan sifat enzim diperlukan dalam jumlah sedikit? Karena reaksi enzimatis itu dalam metabolisme hanya membutuhkan sedikit sekali enzim untuk setiap kali reaksi. Kemudian bekerja bolak-balik. Dikatakan bekerja bolak-balik karena enzim itu tidak mempengaruhi arah reaksi sehingga dapat bekerja dua arah. Jadi dikatakan dia itu bolak-balik. Kemudian cara kerja enzim, kita masuk cara kerja enzim ya. Itu tidak seluruh bagian enzim dapat berhubungan dengan substrat. Hubungan antara substrat dengan enzim hanya terjadi pada bagian atau tempat tertentu saja. Oke. Di sini ada 2 teori dalam cara kerja enzim. Yang pertama yaitu teori gembok anak kunci. Yang kedua teori cocok terinduksi. Yang pertama yaitu teori gembok anak kunci. Dalam bahasa Inggris dikatakan itu Key-Lock. Sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Hal itu menyebabkan enzim bekerja itu secara spesifik. Kemudian dikatakan oleh teori cocok terinduksi itu, yaitu sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan struktur substrat. Ikatan antara enzim dan substrat dapat berubah menyesuaikan dengan substrat. Oke. Enzim. Klasifikasi enzim itu terdiri dari 3 berdasarkan
yang digolongkan dengan berdasarkan yang pertama yaitu tempat bekerja, kedua daya katalis, kemudian cara pembentukan. Digolongkan oleh tempat bekerja yang digolongkan oleh tempat bekerja itu ada dua macam. Yang pertama yaitu endoenzim dan exoenzim. Endoenzim itu disebut enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di dalam sel. Kemudian exoenzim itu enzimnya itu disebut dengan ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Kemudian daya katalisis. Daya katalisis tersebut itu digolongkan lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu oksidoreduktase, kemudian transferase, ketiga hidrolase, kemudian keempat liase, kemudian kelima isomerase, keenam ligase. Cara yang ketiga yaitu berdasarkan cara pembentukan. Itu ada dua macam. Pertama yaitu konstitutif dan adaptif. Konstitutif itu yaitu merupakan enzim bagian dari susunan sel normal, sehingga enzim tersebut selalu ada umum dalam jumlah tetap pada sel hidup. Kemudian adaptif adalah enzim yang membentuknya dirangsang oleh adanya substrat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi enzim yaitu ada 4. Yang pertama yaitu suhu, kemudian konsentrasi substrat, kemudian derajat keasaman, kemudian inhibitor. Itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.